Shalom pemirsa, bersama saya di Nubuatan Ajaib. Ini latar dengan musik juga aneh, kita ganti. Oke. Maaf, sekarang kita akan bahas tentang keadaan orang mati. Arti kata mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak hidup lagi dan tidak bergerak. Jadi jelas orang mati itu ya mati. Walaupun begitu masih banyak yang bilang, orang kalau mati itu yang mati badannya doang, rohnya ya gentayangan, arwah penasaran gitu. Ada lagi yang bilang, ya orang kalau mati itu langsung surga atau langsung neraka. Wah, kalau begitu orang mati itu sebenarnya tidak mati, tapi hidup baru. Kalau tidak jadi setan, jadi imigran. Jadi setan karena gentayangan, jadi imigran karena pindah dari bumi ke surga atau ke neraka. Ini bukan cuma hidup baru, tapi naik level, jadi sakti. Kalau dia jadi setan, wah sekarang bisa terbang, menghilang, tembus tembok. Sampai-sampai karena sudah sakti, dia punya hobi dan penampilan jadi hancur. Hobi ganggu-ganggu orang, terus rambut jadi berantakan. Kalau dia langsung surga, jadi keren, langsung nyanyi-nyanyi dengan malaikat. Kalau langsung neraka, lebih sakti lagi bro. Dibakar tidak mati-mati. Pemahaman seperti ini sering dibawa ke acara kedukaan. Umpamanya ada orang nama Isabel meninggal. Ada yang berkunjung terus kasih kata-kata penghiburan ke keluarga. Tidak apa saudara, Isabel sudah senang di sana, nyanyi-nyanyi dengan malaikat surga. Habis itu dia bicara lagi ke jenazah. Isabel, tenanglah di sana. Kami yang masih tinggal akan tetap setia. Tunggu kami di sana ya. Habis itu dia numpang kamar mandi, tiba-tiba ada bunyi aneh-aneh. Dia langsung bilang, Isabel, jangan ganggu saya ya. Waktu kamu hidup, hubungan kita kan baik. Seminggu kemudian setelah pemakaman, dia datang ke Isabel punya kubur. Aduh Isabel, hari ini kamu cantik banget. Sorry aku baru bisa datang sekarang. Yang parah, pas waktu pulang dia taruh makanan di atas kubur, terus bisik. Isabel, tolong sebentar malam jangan lupa ya. Nomor togel. Ini aneh sekali. Dari mana dia tahu kalau Isabel ada di situ dengar-dengar dia? Kan mungkin Isabel ada ke bioskop nonton film setan, atau mungkin ada ke mall cuci mata. Di dunia artis juga sama saja. Saya pernah lihat di TV ada artis meninggal, dia punya rekan sesama artis kemudian diwawancara. Mereka bilang, ya kami rela karena dia sudah senang di sana, di samping Bapa di surga, bernyanyi dengan malaikat-malaikat. Habis itu wartawan tanya lagi, nah ini sebelum tutup mau kasih pesan apa nih sama almarhum di surga? Terus itu teman-teman artis langsung pasang muka serius. Pandangan mereka bukan ke surga, tapi ke kamera. Seolah-olah di kamera itu ada muka si almarhum. Friend, tenang ya di sana di samping Tuhan. Kami memang masih butuh kamu, tapi Tuhan lebih butuh suara kamu di surga. Waduh, mereka pikir di surga ada audisi idol. Terus di surga juga ada tayangan berita selebriti. Nah, kalau orang mati itu ternyata begini, berarti arti kata mati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harus dirubah. Saudara, mungkin pembahasan ini terkesan main-main. Tapi topik ini sebenarnya sangat serius dan penting. Karena kalau kita salah memahami keadaan sebenarnya dari orang mati, kita akan masuk jebakan penipuan setan. Alkitab dengan jelas ada kasih peringatan. Jangan pernah berkomunikasi apalagi minta petunjuk kepada orang mati. Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan peringatan ini banyak kali diulang dalam Alkitab. Peringatan ini jelas. Kita tidak boleh anggap orang mati itu masih hidup. Karena Alkitab dengan jelas bilang, orang mati itu tidak tahu apa-apa. Mazmur 146 ayat 4 juga sangat jelas di situ. Ketika seseorang mati, saat itu juga pemikirannya lenyap. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab menegaskan hal yang sama. Ada kejadian menarik dalam Alkitab yang sangat memperjelas ini keadaan orang mati. Waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku ke sana untuk membangunkan dia. Murid-murid bilang, Tuhan, kalau dia tidur, nanti kan juga sembuh. Akhirnya Tuhan berterus terang, Lazarus telah mati. Jawaban Yesus ini cukup untuk menjelaskan keadaan orang mati yang sesungguhnya. Tuhan tidak pernah bilang, Lazarus telah ada di samping Bapa di surga. Tuhan juga tidak pernah bilang, Lazarus sekarang telah gentayangan jadi setan. Tuhan juga tidak pernah bilang, Lazarus sekarang telah tersiksa di neraka. No. Tuhan jelas bilang dia tidur dalam arti mati. Nah, apakah orang kalau tidur itu bisa pergi ke kantor, pasar, mall, ganggu orang, nonton berita selebriti, atau menyantap makanan? Jelas tidak. Dia hanya diam di tempat tidur. Dan kubur adalah tempat tidur untuk orang mati. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus, yang keluar dari kubur itu tubuh, bukan makhluk halus. Lazarus juga waktu keluar kubur, keadaannya ya seperti baru bangun. Dia tidak protes-protes karena dipaksa turun dari surga. Jadi simple, yang namanya bangkit, kubur harus kosong. Tidak mungkin kubur ada isi, tapi si almarhum sedang nyanyi-nyanyi di surga. Semua orang yang mati dari zaman Adam, sampai nanti Tuhan Yesus datang, jelas lagi tidur di tempat tidur mereka di kuburan. Contoh jelas dalam Alkitab adalah Raja Daud. Dia ini jelas umat Tuhan yang pasti diselamatkan. Tapi Alkitab bilang dia sekarang ada di mana? Masih tidur dalam kubur. Nanti di akhir zaman, barulah Tuhan Yesus akan bangkitkan semua umatnya ketika ia datang kedua kali.
Jadi waktu Tuhan Yesus datang, umat Tuhan itu terbagi dua, yang hidup dan yang mati. Mereka yang hidup diubahkan dan diangkat ke angkasa untuk masuk surga. Tubuh yang dulunya mungkin penuh keterbatasan, asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain akan diubahkan jadi sempurna. Dan umat Tuhan yang mati tentu saja akan dibangkitkan dan juga diubahkan, memiliki tubuh yang sempurna. Jadi jelas yang dibangkitkan dan diubahkan itu tubuh, bukan roh-roh kayak bayangan begitu. Contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Ketika ia bangkit, murid-murid bisa pegang dan peluk Tuhan Yesus punya tubuh. Sangat-sangat jelas, kebangkitan dan kenaikan ke surga itu nanti terjadi di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi tidak ada itu mati langsung surga, langsung neraka. Kalau semua mati langsung surga, langsung neraka, apa gunanya hari kebangkitan? Apa gunanya Tuhan Yesus datang dengan seisi surga untuk menjemput umatnya? Nah, sekarang ada yang kasih pertanyaan. Terus bagaimana dengan perumpamaan Yesus tentang pengemis penuh luka busuk bernama Lazarus yang mati terus duduk di pangkuan Abraham? Jawabannya simple, itu jelas perumpamaan. Alasannya, pangkuan Abraham tidak mungkin muat seluruh penghuni surga. Berikut, tidak mungkin surga dan neraka itu jaraknya dekat begitu, sampai masing-masing penghuninya bisa ngobrol gitu. Gambaran surga seperti ini jelas gambaran mengerikan. Dan surga bukan tempat mengerikan, melainkan tempat yang sangat indah. Jadi Tuhan Yesus ada pakai ini perumpamaan untuk tegur orang Yahudi yang keras kepala. Karena mereka tahu tulisan Musa dan para nabi itu menyaksikan tentang Yesus, tapi mereka tetap menolak Yesus. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan itu penjahat di samping Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus bilang ke itu penjahat, hari itu juga dia akan bersama Yesus di surga. Jadi saudara, yang betul itu adalah pada hari itu, hari Jumat, yang Tuhan Yesus kasih itu janji keselamatan. Masuk surganya, ya nanti pada hari kebangkitan. Buktinya hari itu juga, hari Jumat, Tuhan Yesus mati dan dibaringkan di dalam kubur. Sampai ia bangkit 3 hari kemudian di hari Minggu. Tuhan Yesus saja belum ke surga hari Jumat itu, apalagi itu si penjahat yang bertobat. Orang salah paham ini ayat karena yang menerjemahkan salah menempatkan koma. Karena Alkitab bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana itu ayat bilang kalau manusia mati, tubuhnya kembali ke tanah dan rohnya kembali kepada Allah? Ini seperti di film-film. Ada adegan orang mati, rohnya keluar, lalu lihat-lihat dia punya tubuh. Habis itu kalau tidak gentayangan jadi setan, dia ke surga atau ke neraka. Waduh, jadi mereka anggap roh itu abadi. Ini ajaran sesat, saudara. Karena jelas, hanya Tuhan saja yang abadi. Dalam Alkitab, kata roh untuk manusia itu pasti artinya nafas hidup. Bukan sejenis makhluk halus seperti di film-film. Untuk bukti, kita kembali ke waktu manusia pertama, Adam diciptakan. Setelah Tuhan selesai bentuk Adam punya tubuh dari tanah, Tuhan Yesus hembuskan nafas hidup ke Adam. Bukan Tuhan pilih-pilih makhluk halus. Nah, ini dia, pas. Terus kasih masuk ke itu tubuh. Jadi roh manusia itu adalah nafas hidup yang Tuhan karuniakan. Ketika manusia mati, tubuhnya kembali menjadi tanah. Bukan tubuh itu jalan pulang ke tanah. Demikian juga roh atau nafas hidup. Ketika manusia mati, itu nafas hidup bukan kembali jalan pulang ke surga. No, itu nafas hidup kembali ada pada Tuhan, sang sumber kehidupan. Nanti waktu kebangkitan, Tuhan akan karuniakan kembali itu nafas hidup kepada umatnya. Jadi saudara, kenapa Alkitab larang kita untuk komunikasi dengan roh orang mati? Karena kita sebenarnya bukan berkomunikasi dengan manusia yang mati. Mereka sudah tidak tahu apa-apa. Faktanya, kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan pasukan Lucifer, para malaikat jahat yang diusir dari surga, yang kita kenal sebagai setan. Jadi saudara, yang bisa jadi setan itu hanya malaikat jahat. Manusia tidak bisa jadi setan. Manusia itu hanya bisa jadi pengikut setan atau jadi tanah. Dan inilah bahayanya, kalau kita bawa diri untuk berkomunikasi dengan setan, itu berarti kita menyerahkan diri kita menjadi pengikut setan. Juga ketika setan menyamar jadi sahabat kita yang telah meninggal, kita bisa tertipu karena salah doktrin. Saudara, ajaran sesat tentang keabadian roh manusia jelas berbahaya. Ini membuat orang tidak berharap adanya hari kebangkitan, yang artinya tidak berharap akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka yang percaya ajaran ini pasti tidak akan siap. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Mari berpegang hanya pada ajaran Kristus dan jangan terpengaruh dengan dongeng, apalagi cerita film. Mari siapkan diri kita, keluarga, dan sahabat agar selalu siap menyambut kedatangannya yang tidak terduga. Terima kasih, sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.